Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita membaca dan kembali kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sejenak kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Tuhan pimpin kami, berikan kepada kami hikmat, kekuatan, kepandaian untuk kami mengerti dan memahami firman-Mu. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menangkap setiap pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami pagi ini. Sehingga firman-Mu hari ini boleh memberkati setiap kami dan terus memimpin kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, tetapi saya hanya akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat saja. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara, tema kita pada pagi hari ini, saudara, pengharapan orang percaya. Saudara, pengharapan yang orang percaya atau saya saudara miliki bukanlah pengharapan kosong atau pengharapan yang hanya mimpi saja. Tetapi pengharapan yang kita miliki adalah suatu pengharapan yang pasti. Artinya pasti ya dan amin. Tentu saudara, ini sangat berbeda dengan pengharapan yang diberikan, dijanjikan oleh dunia atau diberikan oleh manusia. Berbeda sekali. Pengharapan yang di dunia berikan atau pengharapan yang manusia berikan bisa saja menjadi pengharapan yang palsu, menjadi pengharapan yang kosong, pengharapan yang tidak pasti. Nah, saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, ketika membaca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, dan kemudian saya merenungkan bagian ini, saudara, saya menemukan ada dua pengharapan yang orang Kristen atau orang-orang percaya miliki. Pengharapan yang pertama adalah pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Pengharapan yang kedua adalah pengharapan akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Saudara, dua pengharapan inilah yang ingin saya sharingkan kepada saudara pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, Kristus pasti akan datang kembali. Kristus pasti akan datang kembali dan Alkitab mencatat itu. Contohnya, saudara bisa baca sendiri dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Kristus akan kembali. Kemudian saudara, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, bagian firman Tuhan yang sering kita juga renungkan. Dikatakan di sana bahwa Kristus pasti akan datang kembali. Tetapi saudara, di dalam Matius pasal 24 sampai 36, ya, Matius 24 ayat 36 maksud saya, tidak seorang pun yang tahu kapan Kristus akan datang kembali. Memang Kristus akan datang, tetapi tidak ada orang yang tahu kapan dia akan datang kembali. Jemaat di Tesalonika, saudara, menghadapi sebuah isu, sebuah berita bahwa hari Tuhan sudah tiba. Berita-berita itu muncul mungkin dari nubuat, bisa juga dari pengajar-pengajar yang mengajarkan ajaran-ajaran yang palsu pada waktu itu. Bisa juga saudara karena tulisan surat
Paulus sendiri yang disalah tafsirkan atau disalah artikan. Saudara, apa yang diingatkan kepada jemaat Tesalonika? Saudara, Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat di Tesalonika di dalam menghadapi berita-berita ini, supaya mereka jangan lekas bingung, jangan lekas gelisah, dan jangan membiarkan diri disesatkan dengan tipu daya oleh ajaran-ajaran palsu. Maksudnya adalah Tuhan Yesus pasti datang kembali. Itu hal yang pasti. Tetapi tidak seorang pun yang tahu kapan itu akan terjadi. Dalam Injil Matius 24 ayat 36, tidak ada yang tahu kapan dia akan datang. Saudara, bagaimana sikap orang percaya menghadapi kedatangan Kristus yang tidak ada yang tahu itu? Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Kita harus selalu siap sedia. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut Kristus. Kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus melakukan tugas kita, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Melakukan tugas panggilan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kristus akan datang kembali. Dan itu hal yang pasti akan terjadi. Yang kedua, pengharapan yang kedua adalah pengharapan akan dikumpulkan bersama dengan Kristus selama-lamanya. Saudara, inilah pengharapan yang kedua yang orang-orang percaya miliki, yang saudara dan saya miliki. Selama-lamanya kita akan tinggal bersama dengan Kristus. Kalau saudara membaca 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17, dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tinggal dengan Tuhan selama-lamanya, sepanjang waktu. Saudara, kita harus ingat bahwa kita tidak selamanya ada di dalam dunia ini. Kita tidak akan terus-menerus tinggal di sini. Kita suatu saat nanti akan pindah alamat kita. Kita akan bersama-sama tinggal dengan Tuhan selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pengharapan orang percaya yang kedua. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki pengharapan yang di atas yang sudah kita pelajari? Sudahkah kita memiliki satu pengharapan yang pasti? Pengharapan yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Pastikan dulu bahwa kita memiliki Yesus dan dimiliki oleh Yesus. Bagi kita yang sudah memiliki Yesus dan dimiliki oleh Yesus, mari kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah tukarkan Yesus dengan apapun. Jangan pernah tinggalkan Yesus dengan alasan apapun. Harta, jabatan, pasangan hidup. Jangan pernah tinggalkan itu. Dan bagi kita yang belum memiliki pengharapan itu, bersegeralah untuk menyambut pengharapan itu di dalam Yesus. Yesus tidak merelakan dirinya ditukar dengan apapun juga. Yesus ingin supaya kita sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Dia. Dengan demikian, dua pengharapan ini akan menjadi pengharapan bagi kita. Kita akan berharap Kristus datang dan kita akan menyambut Dia di angkasa. Dan kita akan selama-lamanya tinggal bersama dengan Tuhan di surga. Itulah pengharapan bagi kita orang-orang percaya. Dan dengan penuh sukacita, kita akan menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Dan kita akan dengan sukacita, kita akan selama-lamanya tinggal bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami, yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Pengharapan akan kedatangan-Mu yang kedua kali, dan pengharapan bahwa kami akan selama-lamanya tinggal bersama dengan Engkau di surga. Tuhan, kami bersyukur untuk dua pengharapan yang pasti Tuhan berikan kepada kami hari ini. Dan biarlah kami sebagai orang-orang percaya, kami tetap setia kepada Engkau. Tidak menukar Engkau dengan apapun juga, tetapi mau setia sampai akhir hidup kami. Bagi setiap kami Tuhan yang mendengar firman-Mu hari ini, yang belum memiliki pengharapan ini Tuhan, kami berdoa bukakan pintu hati mereka, supaya mereka juga suatu saat nanti boleh menerima pengharapan ini seperti yang kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Berkati setiap usaha pekerjaan kami. Berkati setiap apa yang kami kerjakan melalui kedua belah tangan kami. Dan semuanya itu akan menjadi seronok berkat bagi orang lain juga. Demikian pula ya Tuhan,
berkati rumah tangga kami, berkati pelayanan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.